balik lagi ke profil Ibu yang tadi. Ibu ngelihat daya tahan negara ini kayak gimana sih? Begini, kalau kita lihat sebenarnya memang Indonesia ini dalam posisinya hari ini harusnya sudah mampu membangkitkan saya sebut tadi semangat bahwa kita itu negara pemenang. Hari ini kita melihat pertahanan itu seperti sebagai pelengkap penderita aja, Mbak. Asli, nggak melihat sebagai sesuatu yang penting dan memprotek kita semua. Kalau saya bicara pertahanan harus membeli equipment ini itu, orang bilangnya emang kita mau perang. Jadi seolah-olah pertahanan terus kuat karena ada perang. Gitu. Padahal nggak selalu begitu juga. Pertahanan itu adalah menurut Pak Iwono tuh anyone, anywhere, anytime. Semua tuh harus siap karena begini, perang zaman dulu dan sekarang udah beda banget ya. Perang zaman dulu tuh betul-betul fisik kelihatannya, sekarang tuh nggak kelihatan. Jadi banyak hal kita harus sangat aware tentang defense dalam arti sesungguhnya, dalam arti perang modern sesungguhnya. Tapi kalau itu terlalu berat, saya balik lagi. Ketika kita menjadi negara poros maritim dunia, Presiden Jokowi menyampaikannya 2014, sudah sampai kemana kita dengan poros maritim dunia? Kan? Karena ketika menjadi poros maritim dunia itu kita harus mampu membawa kekuatan laut, darat dan udara yang mumpuni. Dan hari itu menurut saya belum. Kebetulan saya diminta Bappenas untuk memproyeksikan Indonesia kekuatannya sampai 100 tahun ke depan, 2045. Indonesia 100 tahun, maaf, 100 tahun ke depan, Indonesia ketika 100 tahun. Ya memang banyak tantangan bahkan dalam konsep saya ketika memperkuat anggaran pertahanan. Dan kalau ada yang bilang nggak mungkin, itu yang tadi saya bilang, kenapa saya suka sejarah. Tadinya saya nggak terlalu suka sejarah, Pak Musan. Pasti, buat saya itu sejarah itu apa sih gitu. Tapi sejak saya lihat tuh, ternyata orang Ternate Tidore 859 tahun hebat banget gitu kan. Terus orang di Banten 156 tahun orang di sini. Saya ke Ternate Tidore gitu. Terus saya ketemu sultannya dan saya lihat bagaimana beliau menghormati kapitan-kapitan perangnya gitu. Menurut saya kenapa kita nggak bisa tiru itu? Satu perempuan yang saya sangat kagumi namanya Ratu Kalinyamat. Dia punya kerajaan itu kecil namanya Jepara. Jepara itu seperberapa Indonesia, mungkin seperti 1000-nya Indonesia juga. Bayangkan dia itu menjadi perempuan hebat ketika era itu Portugis itu seperti Amerika hari ini. Johor diserbu ketakutan minta tolong dia. Kerajaan Hitu di Maluku mau diserbu Portugis minta tolong dia. Jadi ini perempuan hebat sekali dan membangun kekuatan Jepara sampai bisa melindungi kekuatan kawasan. Nah kalau Jepara saja bisa menjadi negara yang hebat, mampu melindungi kawasannya dan selat-selat Malaka gitu kan, kenapa kita nggak mampu berpikir seperti itu? Itu aja kalau ditanyakan tentang kekuatan Indonesia. Tapi untuk Ratu Kalinyamat sendiri itu menjadi salah satu inspirasi Ibu nggak sih buat buku ini? Nah, sangat. Karena dia tinggalkan kerajaan, dia bertapa. Yang mengeluarkan dia dari pertapaan itu adalah Johor minta tolong. Karena tolong nih, kami mau ada Portugis masuk. Udah dia langsung nolongin Johor dan kemudian kembali membangkitkan kerajaan kekuatannya. Dan ini menurut saya tipe perempuan kuat. Dia ada lagi-lagi patah bener karena dia kan nggak punya anak, Mbak. Jadi waktu suaminya meninggal tuh dia benar-benar down. Jadi center of gravity hidupnya tuh hilang. Dia pasti ya tadi mungkin dalam titik terendah di hidupnya, tapi ketika orang lain memerlukan, dia muncul. Dan dia akhirnya menjadi kekuatan sampai ditulis di dalam bukunya Portugis, sejarah Portugis sebagai Rainha de Jepara, Ratu Jepara yang sangat gagah berani dan gagah perkasa. Kebetulan saya sedang dengan tim dari beberapa profesor dari Undip, UI, kemudian dibantu oleh Wakil Ketua MPR Ibu Riri Murdijat. Itu kita sedang mendorong Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional. Karena menurut saya ini tipe perempuan kuat, jauh sebelum Kartini lahir beliau sudah ada di Jepara dan ini menjadi cikal bakal kekuatan perempuan Indonesia. Baik. Tapi selain Ratu Kalinyamat ada nggak sih Bu tipe wanita inspiratif bagi Ibu yang mungkin ada di zaman sekarang? Diri saya sendiri. Jadi mungkin, mantap. Serius, ya. Tapi beneran nggak banyak loh orang bisa jatuh bangun terus dia tetap survive, apalagi Mbak ya di dunia pertahanan. Karena orang ngomong ini lu siapa sih, jenderal wajarin gitu, atau lu siapa sih, gitu ngerti-ngertinya urusan pertahanan. Buat saya, saya belajar buat itu saya bukan cuma semata-mata suka, saya kuliah S1 saya, S2 saya, S3 saya semua karena pertahanan gitu. Dan saya pernah Buana belajar itu. Jadi buat saya ya kalau sampai saya dipanggil tokoh-tokoh pertahanan gitu, mau menteri kah, mau siapakah, ya saya senang-senang aja bisa share ilmu. Makanya saya ngajar di Sesko, Mbak. Saya ngajar di Sesko Angkatan Udara, ngajar di Sesko Angkatan Laut. Gitu. Baik. Tapi dengan pencapaian semua yang Ibu udah capai sekarang, terus juga sudah menjadi salah satu sosok inspiratif bagi kaum muda, apa sih mimpi yang belum Ibu capai atau sebenarnya Ibu mau mencapai itu sekarang? Mimpi saya tadi, pengennya Indonesia tuh bisa jadi negara hebat. Jadi gini, saya nggak suka orang tuh jadi menjadi
negara yang suka blaming. Saya nggak suka orang suka blaming orang. Otomatis saya nggak suka jadi negara suka blaming orang lain. Contoh, Cina begini, ini Cina begini. Amerika begini, Amerika begitu. Enggak, udah stop gitu kan. Sekarang berpikir begini, kalau Cina bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau Amerika bisa, kenapa kita nggak bisa? Nah, semangat itu yang saya ingin bisa saya tularkan, karena saya yakin betul Bung Karno dulu bisa membangkitkan kekuatan kita menjadi yang terkuat di bagian selatan saat kita masih 3 tahun merdeka loh Mbak. Tapi kekuatan kita tuh sangat masif dan kita memenangkan pertempuran Mandala itu kan nggak kena perang. Karena Amerika bilang udah jangan nyebut Indonesia deh, kacau. Dia kuat banget gitu. Nah, semangat kayak itu yang saya ingin kita tuh orang takut pada kita karena tadi ada efek deterrence kita. Nah, itu yang mungkin cita-cita saya belum tersampaikan dan saya berharap dengan buka Kakabara tulis ulang ini tentang pemikiran apapun, orang akan mengerti dan paham ternyata ini maksudnya ketika kita menjadi negara yang amat kuat dari faktor defense-nya. Lalu Bu, kalau misalnya untuk sosialisasinya sendiri kan ke kaum muda nih, kaum milenial, untuk sesuai dengan mimpi Ibu tadi, apa yang sudah Ibu perbuat selain membuat buku? Saya ngajar Mbak, dan saya sangat aktif di beberapa kuliah umum gitu kan, webinar, apalagi lagi sejak PSBB ini Mbak, aduh kalau mau diikutin webinar kan tiap hari ada webinar, tapi buat saya ya nggak apa-apa karena dengan cara itu saya bisa sharing itu. Kemudian saya itu lintas partai, kalau sekarang kan orang kayaknya tersegmentasi nih, kalau orang Golkar mainnya sama Golkar, orang ini, kalau saya main sama semua Mbak. Hari ini saya bisa bicara sama Golkar, besok saya bicara sama Demokrat, besok saya bicara sama PDIP, besok lagi sama apapun. Karena saya ingin kita nggak terkotak-kotak ketika kita bicara bangsa ini, kita nggak terkotak-kotak. Kita harus tahu. Dan itu ingin saya salah satunya itu tularkannya pemikirannya kemanapun yang bisa kita tularkan. Jadi kalau misalnya untuk kaum muda yang sekarang nih, harapan Ibu untuk kaum muda itu apa sih Bu? Harapan saya kaum muda itu pertama dia menggunakan kesempatan langka yang nggak pernah dimiliki generasi saya. Mereka punya kesempatan untuk menggunakan teknologi. Dan ini menarik. Karena dengan itu dia lebih akan mudah terkenal, lebih akan mudah menyampaikan pemikirannya, lebih mempercepat jaringannya. Beda banget sama generasi saya dan sebelumnya. Tapi tolong dipakai untuk hal positif. Masalahnya sekarang yang saya agak-agak bete gitu, dipakai buat pamer-pamer, makan ini makan itu, beli ini beli itu, kesana kemari gitu. Nah, itu menurut saya nggak salah, cuman come on lah, dunia tuh akan lebih dalam dari itu gitu loh. Kalau kita lebih sharing sesuatu yang bisa, ya kayak tadi, apakah kebudayaan, ya kan? Itu bisa kita angkat bersama gitu. Makanya saya sangat adore orang-orang yang bisa mengangkat kebudayaannya. Contoh ibu siapa? Bunda saya panggilnya ya, Ibu Gubernur PGS Kodar. Itu menurut saya hebat loh. Dia bangun sesuatu yang orang nggak tahu, jadi tiba-tiba dipakai orang. Sesuatu yang kemasannya lokal, jadi kemasannya jadi bisa di nasional dan internasional. Nah, banyak hal Mbak. Tapi sesuatu yang lebih ke positif karena kita tuh Mbak Moza dan adik-adik semua ini sedang dalam zaman yang menurut saya itu sangat bisa mempercepat semua yang kita nggak bisa percepat. Baik Bu. Berarti banyak banget dong perjalanan dan pembelajaran dari Bu Poni untuk generasi muda yang zaman sekarang. Nah mungkin Kak Bara bisa menanggapi tadi harapan Bu Poni untuk kaum muda. Mungkin dari Kak Bara sendiri ada tanggapan ini. Iya, seperti tadi ya Musa, aku adalah peluru ya. Itu merupakan suatu wujud yang menggambarkan sosok Ibu Poni bukan sebagai manusia separuh dewa tadi. Jadi benar-benar kurang dan lebihnya dicatat dan ditulis, dan mentalitas seperti itulah menurut saya yang perlu kita teladani ya, menjadi sosok yang apa adanya, natural gitu. Dan tadi dalam bahasa Ibu Poni itu jangan baperan. Saya menulis itu kurang lebih dalam waktu 3 bulan dan melalui sekitar 8 atau 9 kali wawancara intens dan mengikuti untuk sekian lama jejak perjalanan Ibu Poni kemana-mana bareng, dan hanya untuk apa? Untuk menemukan feel di dalam menulis itu. Nah, hikmah terbesar dari karya tersebut adalah bahwa manusia boleh didera oleh persoalan, tetapi dia tidak boleh kalah dan menyerah di dalam setiap penderitaan itu. Justru penderitaan membuat kita menjadi lebih kuat. Nah,
Itu telah dibuktikan oleh Bunda Koni ya. Kalau teman-teman bisa membaca langsung mungkin akan panjang banget lah ceritanya. Intinya itu aja sih sebenarnya hikmah yang paling terdalam dari Aqua dalam. Dan jarang sekali kita menemukan genre buku semi biografi pertama tidak narsis gitu tanpa foto, terus kemudian yang kedua orang boleh bercerita ya semua titik kekurangan, kelemahan dan kelebihan dalam hidupnya. Kalau buku biografi kan kebanyakan ya sosok prestasinya, titik gemilangnya. Ini tidak, ini agak berbeda. Ini agak berbeda mulai dari titik puncak sampai titik paling nadir. Dan tadi inspirasi yang Ibu Koni katakan, kadang kita bisa terima itu dari sosok anak kecil ya. Dan di saat momen-momen nadir itu ada sebuah momentum yang membuat Ibu Koni bangkit, itu adalah ketika dia mendapatkan satu kado yang sangat istimewa dan spesial. Judul lagunya I'm a Tiger. Bener nggak Om ya? Dari putri saya. Saya gitu dengerin lagu itu setelah 3 hari bertapah tubuh menubuh dengan tanah. Tiba-tiba mendengar itu seperti mendapat wangsit untuk bangkit ya, dan itu menurut saya luar biasa. Aku adalah peluru tuh apa ya, semacam satu proses penempaan emas untuk menjadi emas gitu loh. Gitu Kakak Mausa. Mungkin teman-teman udah siap juga tuh Kakak Mausa untuk kayaknya Mbak Ersa, Kakak Ika, Embi tidak tahan lagi tuh mempersembahkan sajak-sajak yang ada dalam Aqua dalam peluru. Siap. Berarti setelah ini, ngomong-ngomong terima kasih banyak Bu Koni telah memberikan banyak pelajaran nih buat kaum muda dan juga Bang Bara Patiraja. Nah setelah ini akan ada penampilan art performance yang akan dibawakan oleh Kak Ersa Kata. Waktu dan tempat dipersilakan Kak. Kepada Rahakundini, sebatu gunung tabahmu, nama-nama membilang diri dan suara-suara mengetuk pintu bilikmu. Maafkan yang kuning gading yang hijau lumut. Ampunilah yang lempar batu sembunyi tangan, yang menikam jantung malam, yang menyebar api di rerumputan kering. Cintamu jua segala cuaca dan kerling mata. Rahakundini, Rahakundini, sebab masa lalu bukanlah candu, bukanlah jurang. Lupakan kelam pun kenangan yang bikin nyeri ulu hati. Di biru laut matamu kini, kukirimkan riak-riang buih-buih mata ikan yang tak pernah menyerah pada gemuruh ombak. Rahakundini, Rahakundini, berenanglah dengan senang di dasar sajaku yang tenang, menyeberanglah dengan lengang.